Halo, kali ini kita akan membahas topik yang agak berbeda, sedikit menyangkut olahraga dan agak berbau politik. Timnas U20 Israel bisa bertanding di Piala Dunia U20 Indonesia. Salah satu isu yang sedang mengemuka saat ini di Indonesia adalah tentang pelaksanaan turnamen sepak bola akbar, yaitu Piala Dunia U20 tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 di 6 kota Indonesia, yakni Palembang di Sumatera Selatan, Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Kota Solo di Jawa Tengah, Kota Surabaya di Jawa Timur, Kabupaten Gianyar di Bali, dan tentu saja Kota Jakarta. Pesertanya adalah 24 negara yang lolos pada babak kualifikasi zona masing-masing, yaitu zona Afrika diwakili Gambia, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. Zona CONCACAF diwakili Dominika, Guatemala, Honduras, dan Amerika Serikat. Zona Amerika Selatan diwakili Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Uruguay. Zona Oseania diwakili Fiji dan Selandia Baru. Zona Eropa diwakili Italia, Inggris, Prancis, Israel, dan Slovakia. Zona Asia diwakili Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, dan Irak. Indonesia sendiri lolos otomatis karena negara penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2023. Akan tetapi, rencana kehadiran timnas Israel menuai kontroversi, utamanya dari kalangan ormas Islam yang secara keras menentang kehadiran timnas Israel ini. Perdebatan mengemuka dan mulai diseret ke ranah politik, apalagi tahun 2023 sekarang ini menjadi tahun politik menjelang pemilu 2024. Memang, isu mengenai Israel ini sejak lama menjadi kontroversi yang berkepanjangan di Indonesia, berkaitan dengan praktik pendudukan Israel terhadap Palestina yang oleh mayoritas masyarakat Muslim Indonesia dikait-kaitkan pula dengan isu agama. Padahal, pendudukan Israel terhadap Palestina adalah murni masalah teritorial, bukan masalah agama. Tentara Israel tidak semuanya beragama Yahudi, banyak juga yang beragama lain seperti Islam, Kristen, dan Katolik. Sementara tentara Palestina juga tidak semuanya Muslim. Banyak juga yang beragama lain seperti Kristen dan Katolik. Bahkan mungkin yang beragama Yahudi juga ada. Jadi, jelas konflik Israel dan Palestina bukanlah konflik agama, melainkan konflik teritorial. Kita yang di Indonesia saja yang mengaitkannya menjadi konflik agama. Sederhananya begini, jika memang persoalan Israel dengan Palestina adalah masalah agama, mengapa pula negara-negara tetangga Israel yang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Jordania, Mesir, dan Turki malah sejak lama sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel? Bahkan Arab Saudi di bawah tanda kutip kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman saat ini sedang berusaha membuka komunikasi dengan Israel terkait rencana normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Saya kira hanya masalah waktu saja hubungan kedua negara itu akan kembali normal. Indonesia memang tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, utamanya adalah karena masalah Palestina tadi. Betul, sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan, tanda kutip, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya setuju banget tentang hal ini. Tetapi jangan lupa ya, Indonesia pernah membeli lebih dari 30 pesawat tempur 12 A4 Skyhawk dari Israel pada awal 1980-an, meski tidak mengakui atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi, tidak memiliki hubungan diplomatik bukan berarti tidak boleh menjadi hubungan di bidang lainnya. Bahkan di bidang perdagangan dan bidang pertanian pun sampai sekarang negara kita masih menjalin hubungan dengan Israel. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa di bidang olahraga kok menjadi tidak boleh? Tahun-tahun sebelumnya atlet Israel pernah datang dan bertanding di Indonesia. Salah satunya adalah Misha Zilberman, atlet badminton Israel yang tampil di kejuaraan dunia BWF 2015. Polemik sempat mengiringi kedatangan Misha, meski pada akhirnya yang bersangkutan bisa tampil di Istora Senayan.
Perjalanan Misha ke Indonesia sempat terhenti di Singapura karena dirinya tidak mendapat visa dari Indonesia. Akhirnya, BWF dan panitia pelaksana pun turun tangan untuk membantu Misha agar bisa ikut berkompetisi. Bahkan, ini baru saja berlalu, yaitu pada bulan Februari 2023, atlet Israel berikutnya yang pernah tampil pada kompetisi di Indonesia adalah pebalap sepeda Mikhail Yakovlev pada kejuaraan dunia UCI Track Nation Cup 2023 yang digelar di Velodrome Jakarta. Yakovlev merupakan atlet yang pindah kewarganegaraan dari Rusia ke Israel pada Agustus 2022 lalu. Dia berhasil meraih medali perunggu pada nomor keirin putra di UCI Track Nation Cup 2023 Jakarta. Waktu kedatangan mereka ke Indonesia, mengapa tidak ada yang protes ya? Apa karena yang datang ini adalah tim nasional sepak bola yang notabene menjadi cabang olahraga terfavorit di dunia? Atau karena tahun ini merupakan tahun politik Indonesia menjelang pemilu 2024, sehingga banyak pihak yang menyeretnya karena politik demi popularitas elektoral? Politik ya politik saja dong. Olahraga ya olahraga, jangan dikaitkan dengan politik, termasuk suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya terusik dengan diskusi perdebatan yang diselenggarakan CNN Indonesia per hari ini, Minggu 19 Maret 2023, antara Nana, presenter CNN Indonesia, Arif Fahrudin, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama pada kantor staf kepresidenan, dan Akmal Maharli, koordinator Save Our Soccer, dengan topik polemik kehadiran Timnas U20 Israel, dengan subjudul Ormas Islam tolak Timnas U20 tanding di Indonesia. Kita simak cuplikannya berikut. Majelis Ulama Indonesia menyebut semua ormas Islam di Indonesia tegas menolak kehadiran Timnas Israel U20 untuk berlaga pada kejuaraan World Cup U20 Mei mendatang. Penolakan ini disepakati dalam pertemuan antara MUI dengan sejumlah ormas Islam. Bagaimana sikap pemerintah dengan polemik penolakan Timnas U20 Israel di tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen MUI, Arif Fahrudin. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenaga ahli utama KSP, Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ali. Nana, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan koordinator Save Our Soccer, Akmal Maharli. Selamat sore Mas Akmal. Selamat sore, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Arif dari MUI. Pak Arif, salah satu ketua MUI bidang luar negeri Pak Sudarnoto menyebut bahwa dari hasil pertemuan MUI dengan semua ormas Islam telah disepakati seluruhnya menolak kehadiran Timnas U20 Israel. Apakah itu betul ya? Ya, selamat sore. Assalamualaikum Bang Ali Mokhtar, Bang Akmal, dan seluruh pemirsa. Jadi memang betul bahwa ormas-ormas Islam itu sudah berkumpul, sudah bertemu di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk membahas bersama atau merespon terkait dengan Timnas Israel U20 ya, yang akan di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Namun yang perlu dijelaskan di sini bahwa tidak ada kesepakatan ya, tidak ada kesepakatan bahwa dalam hal itu adalah Majelis Ulama Indonesia baru sampai pada level sharing forum ataupun menyerap masukan dari ormas-ormas Islam, karena memang elemen dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah ormas-ormas Islam sendiri. Maka kita sebagai ya rumah besar ormas Islam ya hendaknya memang harus terus menyerap aspirasi dari ormas Islam dan dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka, ini adalah sebuah kehormatan terpenting dalam event internasional Indonesia sebagai tuan rumah di U20. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, masyarakat sepak bola itu menghendaki agar di tahun 2036 nanti itu Indonesia menjadi tuan rumah dari sepak bola dunia. Ya, Piala Dunia, oke. FIFA. Oke. Piala Dunia. Ya. Karena itulah maka saya, Pak Kiai, dan teman-teman yang lain, termasuk CNN, Mbak Nana, adalah bagaimana menjelaskan posisi sebenarnya tentang Indonesia sebagai hostnya. Sebab begini,
Di dalam konstitusi jangan pernah kita ragukan sikap pemerintah Indonesia terhadap keberpihakannya kepada Palestina untuk mendapatkan posisi atas kemerdekaannya. Itu yang paling penting untuk harus kita jelaskan kepada masyarakat, termasuk kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tergabung dalam komponen ormas Islam. Oke, Bang Ali, berarti di satu sisi sikap pemerintah jelas ya, tetap membela ataupun solidaritas terhadap Palestina, tidak akan merubah sikap diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Itu amanat konstitusi, Mbak Nana. Oke, itu di satu amanat sisi. Konstitusi. Itu amanat konstitusi. Tapi di sisi lain pemerintah sepertinya punya ambisi karena ini adalah gelaran Piala Dunia U20 yang pertama yang dilakukan di Indonesia. Kemudian targetnya nanti menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi pemerintah tidak masalah ya kalau timnas U20 Israel bermain di tanah air. Kalau ini kan terkait dengan aturan FIFA, bukan urusannya dengan aturan pemerintah Indonesia, Nana. Oke, tapi tuan rumahnya Indonesia. Saya mau aturan FIFA. Oke, aturan FIFA memang seperti itu karena timnas U20 Israel masuk menjadi finalis, jadi bisa bermain. Saya mau ke Mas Akmal dulu. Ya, saya ingin menjelaskan pertama kali bahwa lolosnya Israel ke Piala Dunia U20 ini berdasarkan hasil kualifikasi, bukan kebijakan politik. Itu harus dipertegas dulu. Sehingga kemudian kita bisa membedakan antara kepentingan politik, baik untuk politik dalam negeri maupun untuk politik internasional, dengan kepentingan olahraganya dalam hal ini sepak bola. Israel lolos ke Piala Dunia U20 sebagai runner-up Piala Eropa U19, di mana juaranya adalah Inggris. Ketika itu Israel imbang 2-2 lawan Serbia, kemudian menang 4-2 lawan Austria, kemudian kalah 0-1 lawan Inggris, di semifinal menang 2-1 lawan Prancis, dan di final kalah 1-3 dari Inggris. Ketiga narasumber ini sepertinya bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. MUI juga berpendapat setengah hati dengan menyatakan masih menampung pendapat dari ormas Islam yang hampir semuanya menyatakan menolak kehadiran timnas U20 Israel. Tetapi MUI tidak secara tegas menyatakan pendapatnya, meski berkali-kali presenter CNN Indonesia itu berusaha menjebaknya. Pendapat Ali Mokhtar Ngabalin dan Akmal Maharli patut diacungi jempol. Ngabalin mengatakan secara tegas bahwa posisi Indonesia tidak akan pernah berubah dalam menyikapi penjajahan Israel terhadap Palestina. Tetapi jangan mengaitkan olahraga dengan politik. Kita sebagai tuan rumah harus menunjukkan sikap terhormat. Bagus. Indonesia sudah mempersiapkan diri jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini sejak tahun 2021 seperti diucapkan Menpora saat itu Zainuddin Amali. Hal ini dipertegas lagi oleh Akmal Maharli dengan mengatakan bahwa negara kita sebagai anggota FIFA wajib menjunjung tinggi aturan yang ditegakkan oleh FIFA. Jangan sampai kita tidak boleh lagi menyelenggarakan turnamen sepak bola dalam kejuaraan apapun. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga mengatakan bahwa Israel bermain di Piala Dunia U20 bukan berarti Indonesia mengubah sikap pro-Palestina. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasah, Indonesia juga tidak memiliki suara dalam menentukan aturan dan tim yang lolos ke kejuaraan yang dijadwalkan akan dimulai pada Mei, karena terserah Badan Sepak Bola Dunia FIFA. Sikap kami terhadap Palestina selalu dan akan selalu konsisten. FIFA lah yang memutuskan partisipasi semua tim dan aturan main di U20. Meski posisi Indonesia sebagai tuan rumah U20, sikap konsisten negara kita terhadap Palestina tidak akan goyah sedikit pun, kata Teuku dalam jumpa pers di Jakarta Jumat 10 Maret 2023. Teuku mengatakan bahwa Indonesia selalu menyuarakan sikap pro-Palestina di setiap forum internasional. Kalau saya sependapat dengan Ali Mokhtar Ngabalin dan Akmal Maharli itu, juga dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Biarkan saja tim U20 Israel datang dan bertanding di Indonesia. Jangan bawa-bawa olahraga ke dalam ranah politik. Tolong, para pihak yang berpolitik, jangan memanfaatkan polemik ini menjadi panggungmu. Selain itu, kapan majunya sih persepak bola nasional kita kalau dikit-dikit olahraga diseret-seret menjadi bagian dari perpolitikan? Dari 270 jutaan rakyat Indonesia,
Masa sih kita tidak bisa punya tim nasional bagus yang mampu unjuk gigi di event internasional? Memang sih, jumlah penduduk suatu negara tidak ada hubungannya dengan sebuah tim nasional sepak bola yang bagus. Hubungannya adalah dengan manajemen sepak bola itu sendiri yang berkaitan langsung dengan kualitas pemain. Lihat Islandia yang berpenduduk hanya sekitar 334.000 jiwa. Bayangkan, hanya 334.000 jiwa, tidak sampai setengah juta jiwa. Tetapi tahun 2018 lalu, mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Malah, jika dilihat dari profil para pemainnya, ada yang dokter gigi, dokter ahli bedah, insinyur, dan lain-lain. Hampir semuanya profesional, bukan murni pesepak bola. Indonesia, jika bercermin pada Islandia, seharusnya Indonesia bisa memiliki setidaknya 20 tim nasional yang kelasnya setara dengan para pemain Piala Dunia itu. Tapi apa daya? Jangankan sekelas Piala Dunia atau Piala Asia, di tingkat ASEAN saja kita tidak bisa unjuk jidat. Salahnya di mana? Ya di semuanya lah. Ya di PSSI-nya, ya di klubnya, ya di pelatihnya, ya di wasitnya, ya di pemainnya, dan bahkan di penontonnya sekalipun. Runyam serunyam-runyamnya. Ingat, tradisi Kanjuruhan? Andai saja penonton tidak menyerbu turun ke lapangan setelah wasit meniup fluid pertandingan telah selesai, saya yakin tidak ada kejadian yang merenggut sekitar 135 nyawa dengan sia-sia. Inilah saatnya PSSI berbenah, berkaca dan mencuri ilmu bagaimana mengelola sebuah tim nasional sepak bola yang baik dan benar, dengan kehadiran pemain kelas dunia bertanding di lapangan sepak bola kita sendiri. Indonesia ikut di turnamen ini, harap diingat loh ya, kita lolos bukan karena lolos dari kualifikasi, tetapi lolos otomatis karena Indonesia terpilih dan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20. Samalah dengan Qatar pada event Piala Dunia 2022 kemarin itu. Kita jangan meremehkan kualitas Piala Dunia ini sebagai turnamen abal-abal ya. Mereka ini adalah calon pemain timnas senior di negara masing-masing. Pemain top dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar Jr., Cristiano Ronaldo, dan lain-lain dahulunya juga berasal dari U20 juga. Tak ada pemain sepak bola yang baru bermain sepak bola sebentar langsung menjadi pemain top. Semuanya butuh pembinaan sejak usia dini dan berjenjang. Usain Bolt, atlet lari 100 meter yang beberapa kali menjadi juara dunia, pernah mengatakan ingin menjadi pemain sepak bola setelah pensiun dari atlet lari. Saat ini, atlet yang berasal dari Jamaika itu bergabung dengan sebuah klub sepak bola Australia. Prestasi di sepak bola, kita tidak pernah mendengar sedikit pun. Tidak sehebat sewaktu dia masih menjadi atlet lari. Lagi pula, Indonesia sudah terkenal sebagai bangsa yang ramah dan bersopan santun tinggi, tanpa memandang siapapun tamu yang datang. Ayo, mari kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Sampai jumpa nanti di Piala Dunia U20.